Oke. Sekarang kelihatan? Di saya tadi masih di slide thank you gitu, Pak. Ini Sekarang sudah, kelihatan Pak. nggak? Terima kasih. Sudah terlihat, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Waduh. Oke, berarti saya ulang sedikit ya. Nah, pertama adalah ya dalam improvement, dalam perbaikan proses, dalam perbaikan lean proses, atau perbaikan pekerjaan, atau bagian proses produksi dalam konsep lean ini. Jadi improvement kita lakukan itu adalah pertama perlu melihat bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan itu harus dilihat sebagai proses. Kedua, proses itu harus dipetakan ya. Nah, untuk melihat alirannya. Jadi proses itu adalah proses yang mengalir ya. Karena ada pekerjaan untuk produksi, ada proses value added ya. Jadi kita harus petakan proses itu untuk melihat flow-nya. Kemudian proses itu juga harus kita ukur untuk tahu waste-nya mana, untuk meng-highlight, untuk menjelaskan atau menampakkan secara visualisasi bahwa waste itu mana, kita harus ukur itu. Itu prinsip pertama yang penting kita ingat-ingat ya. Jadi semua pekerjaan kita lihat sebagai proses harus kita petakan untuk melihat alirannya, kemudian proses harus kita ukur ya, untuk melihat waste-nya. Jadi nggak yang lain-lain, kita mengidentify untuk mengetahui waste-nya, meng-highlight waste. Oke? Itu yang perlu diingat betul. Kemudian secara simpel kita bicara lean itu ramping ya. Ramping bahkan disebut sebagai short ya, kecil, ya, mengecil ya, atau meramping ya kan. Memendek gitu. Maka secara mudah kita tahu bahwa satu proses yang produksi yang sudah kita lean-kan, maka waktunya juga akan pendek, diciutkan. Gitu. Kita lihat yang pertama, secara umum ya kayak gini, panjang time-nya, atau lead time-nya sejak order sampai produk itu keluar dari produksi, itu panjang. Gitu. Tapi setelah dilakukan lean, setelah dilakukan waste elimination, pengurangan waste, penurunan waste, reduksi waste, atau eliminasi waste, maka time itu kan pendek. Jadi lean ya, jadi shorter time. Oke, itu untuk mengingatkan kita bahwa kata kunci dari lean itu juga adalah shorter time gitu. Bukan hanya shorter cost juga. Bukan hanya shorter time, juga shorter cost ya. Dia makin produktif, dia makin efisien. Oke, ya hal-hal yang sekian sederhana, tapi prinsip-prinsip yang untuk menjadi perhatian kita. Value added, ada semua yang si customer itu willing to pay ya, mau bayar gitu. Jadi gambarkan di sini ya semuanya bisa bernilai. Baru si customer mau, maka disebut value added. Mana yang tidak, yang sebenarnya si customer nggak mau beli ya atau ambil, maka dia disebut sebagai non value added. Jadi non value added harus dieliminasi, dihilangkan kalau bisa, ya. Kalau enggak direduksi, atau kalau enggak disimplifikasi gitu ya. Oke. Jadi 3 cara untuk menghilangkan non value added adalah eliminasi dia. Jadi hilang betul dia enggak ada kan. Kemudian ya bisa kita simplifikasi ya, simplifikasi si non value added itu sehingga dia lebih ramping gitu, lebih lean. Atau enggak ya kita reduksi aja, kita kurangin aja waste yang terdapat di dalam proses tersebut. Oke, jadi hal-hal yang simpel yang ingin saya garis bawahi dulu ya. Kemudian ada beberapa 5 W dan K. Selalu pertanyaan yang enak, pertanyaan yang membuka mata kita untuk memahami value stream mapping. Sebelum kita masuk ke contoh ya, gambar dan contoh. Pertama, apakah itu VSM itu adalah alat untuk menemukan semua aktivitas proses perencanaan dan produksi guna mengidentifikasi pemborosan. Jadi intinya adalah kita ingin mengidentifikasi pemborosan. Dan why kita perlu memvisualkan proses itu. Siapa yang melakukan adalah seorang lean planner untuk tiap jenis sesuai peta wilayah. Kemudian when, current state ya, pada saat sekarang sebelum dilakukan perbaikan. Jadi melakukan itu adalah when-nya adalah
ketika sebelum perbaikan. Where di tempat produksi, jadi dia langsung ke shop floor, bukan dari kantor. Dia butuh informasi yang real langsung di lapangan. How? Oke. How adalah ingin menggambarkan pada sekarang, waktu yang akan datang, dan rencana kerja implementasinya. Kita ulang lagi cara melihatnya. PSM adalah peta tiap proses yang visual dengan melibatkan aliran material, aliran informasi pada satu rantai nilai produk. PSM cakup keseluruhan rantai nilai dari terimanya bahan baku dari masuk sampai barang itu selesai dikirim ke customer. Jadi PSM menggambarkan lebih banyak informasi, lebih banyak jenis proses atau flowchart lain, perbaikan proses dan itu udah berbeda ya. Six Sigma. Kita lihat deh, itu udah yang dilakukan untuk bis ya kan, jadi untuk lilin ya akan kita jelaskan nanti dengan contoh, ini penjelasan contoh. Oke, produk ini ya apa ya dari produk yang dengan cara sama kita lihat nanti mana lebih jauh. Current state itu dan sekarang sebelum dilakukan iklan dan future state belum kembali melakukan perencanaan lean flow ya. Kemudian barulah implementasinya. Baik kita lihat ini yang semua kita lihat proses dan proses kemudian kita kelompok mana yang bisa itu sama tangan fungsi yang sama tangan mereka kelompok sebagai produk yang dari lean. Produk family. Itu pertama untuk melihat keluarga produknya. Yang kedua, kita lihat ini proses-prosesnya. Jadi ada value stream manager ya. Jadi beberapa proses ada seorang value stream manager, PS manager ya. Yang kerjanya melakukan kaizen, continuous improvement terhadap setiap proses kerjaannya. Mengidentifikasi waste, kemudian dari setiap proses, kemudian dia melakukan kaizen di setiap kegiatan atau proses kaizen atau continuous improvement. Jadi melihat mana yang bermasalah, mana yang waste, kemudian ngeteknya atau memperbaikinya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan Toyota itu dilakukan dengan tim kecil yang selalu melakukan kegiatan perbaikan ya, kaizen terhadap setiap hari. Jadi berdasarkan itulah nanti dibikin future step mapping, yaitu perbaikan. Itu value stream manager. Kedua, setelah dia mendapatkan gambaran itu, dia akan buat gambar, maka akan dibuatkan gambar tataran state map yang terdiri dari simbol-simbol, gambar-gambar untuk pembuatan PSM. Kemudian di bawah dari setiap simbol tersebut akan ada data-data informasi dari software-nya, yaitu dituliskan setiap proses ada cycle time ya, waktu per unitnya, ya, setup atau change over time gitu. Ketika dia memulai bikin produk, dia harus waktu persiapan atau disebut juga kadang-kadang change over time, perpindahan proses yang berbeda, dia butuh change over time atau CO ditulisnya. Uptime ya, waktu yang aktif, waktu yang tersedia untuk demand. Batch size produk juga ada. Jadi jumlah batch setiap melakukan produksi, jumlah pekerja setiap proses atau operator atau labor setiap proses, jumlah variasi produk, batch size, ukuran barang dan proses sudah. Waktu tunggu
scrap rate, dan ada juga apa yang disebut sebagai waktu ya, detik yang tersedia, available second per day ya. Jadi waktu yang tersedia sehari itu ya, dalam satuan second, bisa seperti itu. Jadi ada juga di VSM itu tersedia besar bahan baku yang datang ke pabrik, itu besar persediaan di gudang dalam satuan hari, bisa VIP antar proses, jadi inventory buffers di depan tiap proses, karena ketidakseimbangan antara satu proses dan proses lain, waktu tiap proses dan sebagainya. Kemudian kita punya current state map. Kita sudah bisa gambarkan dia sebagai satu map ya, mapping current keadaan sekarang. Maka kita dapat menggunakan prinsip-prinsip Lean system untuk melakukan perbaikan dengan melakukan Heijunka misalnya, load leveling, reducing setup time, dengan SMART misalnya, melakukan pool scheduling, Kanban, ya, supermarket menggunakan kartu Kanban, milk run, saya menggunakan memperkecil batch size-nya menjadi single piece flow, bahkan kan menggambarkan itu. Kemudian kita juga bisa dalam kegiatan itu melakukan pitch ya, pitch batch ya, atau disebut juga pitch aja, take time dikalikan dengan jumlah size di palet ya, satu setiap batch itu ada satu palet ya, yang berisi sekian banyak barang, maka pitch itu adalah take time dikali dengan jumlah barangnya. Setiap selesai satu pitch itulah dilakukan perpindahan barang di antara satu dan lain proses. Kemudian rencana implementasi, yang keempat, rencana implementasi. Itu proseduralnya, prosedur bagaimana kira-kira logiknya kita menyiapkan satu Lean system ya, satu VSM production yang dipetakan dalam VSM. Sekarang kita lihat, kita coba bayangkan, cuma 33 orang, nanti susah lagi ya. Jadi karena banyak hal juga yang mesti dipahami betul gitu. Redo loop ya. Jadi di banyak proses itu sebetulnya kan banyak hal yang terjadi gitu. Kalau kita lihat di existing condition ini, di current condition ini ada lead time, prosesnya ada yang value edit yang agak gelap ya, abu-abu yang gelap, abu-abu yang tipis, yang apa ya, yang kurang abu-abu ini disebut non value added activities, sedang yang kuning-kuning ini coklat, kuning coklat ini disebut sebagai waiting, banyak nunggu. Jadi yang abu-abu gelap aja yang value added. Anda lihat di sini selain dari itu ya, satu proses satu VSM ini banyak redo loop ya, ada redo loop di sini. Jadi setelah dia sampai ke ujung ya, waiting untuk berikutnya, dia rupanya baru tahu bahwa ada defect gitu, maka dia bisa balik ini kayak yang di bawah ini, bisa balik ini sampai ke ini udah hampir kelar lah produknya, dia pindah lagi. Ada juga redo loop yang relatif pendek, tapi tetap aja redo loop, maka terjadi kembali ke proses sebelum, lompat backward ke proses sebelum, kemudian mereka mengulangi lagi kegiatan produksi. Ya, ini yang tidak diperbolehkan di dalam satu VSM, membuat kita bisa memetakan ini, kemudian menjaga sedemikian pun tidak terjadi redo loop ya. Redo loop itu akan makan waktu, akan makan sumber daya, dan akan melambat kegiatan produksi. Kalau kita lihat seolah-olah satu VSM itu simpel saja gitu, simpel kan, kecil, pendek, dan look easy. Tapi pada kenyataannya menurut ilustrasi ini, ternyata VSM seperti itu, dia ini apa, panjang ya, bolak-balik kan seperti ini, walaupun juga ya, begitu panjang jalan yang ditempuh pada kenyataannya. Nah, itulah yang kita harus lakukan, adalah merapikan suatu VSM yang semraut ini, yang begitu panjang ini, tapi juga lead time-nya kan panjang. Jadi kita pendekin ya, dan penuh dengan value added.
Hanya beberapa tempat saja terjadi waiting yang kuning ini. Oke, bicara tentang PSM kita nggak bisa lupa olehnya terhadap seorang tokohnya yang sangat banyak bicara banyak tentang praktek PSM, praktek TPS, praktek lean, itu John Shoop ya. Dan yang paling ini adalah salah satu bisa dibaca di dalam John Shoop dan Mike Roser ini mengarang dalam buku Learning to See. Nanti kita lihat beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan improvement terhadap PSM. Ini adalah pendekatan salah satu dilakukan oleh John Shoop dan Mike Roser. VSM detail, visual detail, sehingga harus digunakan, tidak bisa diabaikan penerapan lean. VSM dibuat menggambarkan tujuan berbasis informasi dan operasi saat ini. VSM dipercaya akan membantu memutuskan apa harus dilakukan prosesnya. VSM dibuat berdasarkan observasi selama berjalan. Validasi observasi dapat dilakukan dengan analisis berdasarkan data historis. Tapi nggak boleh dibalik ya. Jangan digunakan data historis untuk membuat VSM. VSM dibuat langsung berdasarkan informasi di lapangan. Kita datang Genji Genbutsu gitu. Datang langsung ke lapangan untuk menanyakan ke operator, para petugas lapangan tentang apa yang terjadi dalam proses ini, barulah kita buatkan VSM-nya. Tapi setelah dia selesai, sebenarnya kita bisa gunakan data historis yang sudah lalu untuk membandingkan, hanya untuk mengobservasi apakah memang sudah terjadi perbaikan setelah dilakukan pendekatan VSM ini. Prinsipnya adalah jaga VSM pergerakannya yang maksimum, jadi harus cepat ya, flow-nya itu harus cepat ya. Kemudian waste harus dieliminasi. Waste dibuang ya, kita memang mengeliminasi waste atau menyederhanakan atau mereduksi waste. Kita lihat ini simbol-simbolnya. Ini simbol customer atau supplier, ini simbol proses ya, 4% terus di bawah ini. Ini simbol-simbol data box di bawah setiap proses. Ada cycle time, ada change over time atau setup time, ada juga batch-nya berapa, kemudian ada available time in 1 day. Nah, biasanya ditulis dalam waktu detik ya, bisa menit. Ya, berapa menit 1 hari yang tersisa gitu, sudah available. Work shell gambarkan seperti ini dan seterusnya. Ini adalah Kaizen burst, yaitu untuk penanda. Jadi sebagai Kaizen adalah untuk perbaikan, itu penanda pada perbaikan. Jadi setelah kita analisis ya, kita evaluasi suatu kegiatan proses dan menemukan banyak waste di sana, kita evaluasi, maka kita untuk sebelum terjadi perbaikan untuk menandai bahwa proses itu bermasalah, kita taruh Kaizen burst. Jadi kita lihat contoh. Oke, sebelum kita masuk atau membuatkan VSM ya, kita lihat satu pemetaan supply chain. Itu bisa pakai supply VSM. Jadi kita dalam ini hanya bikin untuk proses biasa, pengembangan proses biasa saja. Jadi kita bisa tahu banyak kegiatan itu yang habis di tempat berhentinya di gudangnya, yang bertandakan I atau inventory di dalam gudang. Kemudian ini juga antara proses juga ada waste di sini. Itu ada penyimpanan yang makan waktu juga. Ada kendaraan, ya, jadi transportation juga waste, yang berupa waste, maka ada proses. Kemudian ada diantaranya diangkut lagi. Kemudian seterusnya sampai dia menjadi sampai di warehouse, ya, processing. Ya. Jadi ada perhatikan itu. Dia diangkut ya dari tempat US suppliernya, kemudian butuh waktu 12 jadi angkut ya, terus ditaruh di gudang sebelum diproses. Butuh ada 2 barang yang butuh
12 week, kemudian ada 4 week di warehouse pelabuhan. Kemudian diproses kecepatan 3D atau 0,1 week. Ya. Kemudian ditaruh lagi, ini yang makan waktu lama itu inventory, ya, karena dia taruh aja di sana gitu. Selama 9 minggu, jadi lama sekali ya. Yang baru diangkut kendaraan selama 3 hari, kemudian masuk lagi ke prosesnya, nilai tambah, kemudian ada truk lagi membawa untuk 14 hari sampai dia menjadi produk akhir jadi. Jadi kita perhatikan aja ini 12 ya ditambah dengan 0,4 ya. Dengan 9 itu 21,4 ya. 21,4, 21,8, 22,8 ya kan? 24,8, 25,5, 25,5, 26,5, 27,3, 33,3. Oke, jadi tapi kalau itu total waktu yang dibutuhkan untuk melewati ini. Coba kita lihat tadi ya ada prosesnya saja kita lihat. Jadi kalau itu termasuk angkutan perjalanan. Jadi kalau kita lihat mulai dari prosesnya aja ini 0,4, 9 tambah 9 nih. Kendaraan nggak masuk. Tambah 1 nih, minggu. 4. Oke, 4. Ada 9. Ada poin 4 lagi. Ini poin 4 tadi. Poin 4. 4, poin 4, 9, poin 4. Dan poin 4, 1, 2, ini 2. Poin 7, poin 7, 1, poin 5, poin 3, dan ditambah 6. Disimpan di warehouse, maka lama waktu di time-nya adalah 21,3. Jadi kita lihat di sini ada yang 9 yang lama. 9 lama itu sebetulnya disimpan di gudang gitu kan. Ini juga ada yang lama di 6 ya, disimpan di gudang juga ya. Di pro akhir terjadi ya. Kalau yang lain ya relatif kecil-kecil seperti 2 ini. 2 ini kan di sini diangkutnya selama 2 minggu. Oke. Itu sedikit gambaran tentang pemetaan biasa ya. Belum dengan PSM. Sekarang kita lihat pakai PSM ya. Jadi pengirimannya itu ini adalah customer akan terima barang yang dia pesan dengan ini. Informasi supaya diproduksi. Kemudian ke supplier dia mintakan barang setelah disesuaikan dengan berapa yang akan diproduksi di sini. Kemudian Anda lihat bahwa dia menyediakan storage di setiap buffer stock. Kemudian inilah kegiatan-kegiatan. Ini gambaran umum dulu. Kita lihat di production lead time di sini adalah kalau ini kan days, hari ya. Di ya, untuk hari ini. Proses time adalah jumlah time. Ya. 2,2 tambah 2,4, 3,4 ya. Ditambah 3,4 ditambah 3,4,5, 3,475. Tapi proses time di sini disebut 3,9. 2,2 tambah 1,2, 3,4, 3,4, 3,9 ya. 3,4 sama 3,9 tambah 0,5. Oke. Itu pertama informasi, kemudian yang poin kedua yang perlu kita lihat di dalam lihat itu adalah ini
yang di bawahnya, di bawah setiap proses, lihat cycle time, number of shifts, parts per box, change over time. Itu adalah map dari current state. Anda perhatikan di sini, ya, kita melakukan future state di sini. Masih rupanya masih mesin 1, mesin 2, mesin 3. Kemudian kita lakukan kombinasi, menggabungkan antara mesin 1 dengan mesin 2. Menjadi satu mesin. Oke, jadi otomatis akan terjadi perpendekan waktu proses ya. Jadi akan lebih shorter ya, itu jelasnya. Current ini digabung ya, kombinasikan itu, yang lain tidak berubah. Oke, ini contoh lain dari services, AC installation service. Sedikit beda ya. Gimana ini rencananya. Ini survei, ini order, ya, di assemble, di frame, di install. Ini ya, hanya pemasangan AC di rumah ya. Bisa kita lihat. Kemudian hanya take time itu. Sejauh permintaannya berapa, itu hanya kita memenuhi permintaan aja. Full system, jadi dikerjakan setelah diminta. When available, itu adalah available waktunya adalah 100%, dan cycle time-nya 30. Berarti cycle time-nya lebih panjang, lebih lama. Ya kan? Jadi akan terjadi adalah lambat ya kerjaannya kan. Lambat pekerjaan. Karena cycle time-nya untuk mengerjakan pekerjaan itu adalah lama, jauh lebih lama gitu dibandingkan permintaannya. Oke. Jadi berarti mungkin harus ada banyak pekerja ya melakukan pekerjaan itu, karena demand-nya adalah take time setengah, sedangkan cycle time-nya adalah supply-nya, ya kan, capacity-nya kan lambat ya, lama sekali gitu. Jadi mungkin perlu di sini nih apa jadi 60 orang kerja yang banyak supaya proses survei ini bisa selesai. Take time ini juga gitu. Pada order juga butuh sampai 20. Ini sampai yang sedikit ya. Untuk assemble-nya sedikit orang. Untuk frame-nya adalah sekian. Oke, itu yang perlu kita lihat. Ini adalah contoh dari Kaizen burst, gitu, Kaizen improvement, ada penanda untuk tempat yang bermasalah, VIP antara workstation besar, defect rate antara workstation besar, stability shipment buruk, dan sebagainya. Oke, ini kita kasih contoh tahapan VSM ya. Tadi contoh ada contoh 2 ya, contoh 1 ini, contoh 2 ini, contoh 3 ini installation untuk AC, ya. Instalasi AC. Ini Kaizen burst contohnya. Contoh 5 adalah tahapan. Kita lihat di current state ini, VSM ini kita membuatkan ini VSM-nya. Ya. Kemudian kita bikin jadi future state, ya. Terjadi perubahan. Ya. Kemudian, pertama current state ya, kita petakan jadi, maka kita bikin beberapa Kaizen burst. Ya. Dan burst di sini, oh dia udah hasil jadi gambarnya. Jadi baru setelah itu kita melihat beberapa yang harus terubah ya. Ini yang dirubah, finance cost strain, link finance dengan MRP, kemudian dihasilkanlah future state ya. Jadi lebih gampang, lebih simple. Oke, kemudian contoh ke-6 tadi ke-5. Contoh current state map dari produksi juga. Jadi semua informasi yang dibutuhkan itu ditulis hazard waste. Jadi banyak juga variasi dalam pembuatan si
TSM ini. Ya, terutama untuk performance atau data-data yang dibutuhkan untuk menjelaskan setiap proses, data ukuran untuk setiap proses. Kemudian total time ini adalah ini harinya diambil 5 tambah 10 tambah 15, 30 tambah 8 tambah 30 lagi 68 days. Sedangkan value added time itu hanya 2 menit ditambah 4 menit 7. Jadi yang banyak itu memang antara itu penyimpanan, ya kan? Yang terlalu lama gitu kan, jadi waste jadinya kan. Nah padahal pembuatannya cuma sebentar, 2 menit, 4 menit, 7 menit, 2 menit selesai. Oke. Anda juga lihat di setiap proses itu dikontrol, ya production control, weekly schedule-nya diatur ya, dicek gitu. Daily schedule-nya bahkan juga dilihat untuk welding, daily schedule. Jadi di tahap awal ya merupakan tahapan weekly schedule, kemudian baru setelah itu dipecah menjadi daily schedule yang langsung untuk pengerjaan. Ya, dari milling sampai ke sini. Oke. Ya, dia berangkatnya dari market, permintaan pasar, kemudian ataupun forecast, ya. Kemudian baru diterjemahkan ke annual production plan. Ya. Kemudian ini yang dirubah pengirimannya dalam week. Ya. Jadi annual production plan diterjemahkan ke dalam minggu-minggu. Ya. Di mana supplier memasok ke kegiatan produksi setiap minggu. Jadi. Terus setiap datang tiap minggu disimpan, ditaruh di gudang, inventory, disimpan selama 5 hari gitu. Oke, baiklah. Kita lihat lagi bentuk Kaizen burst yang lain. Ini sayangnya yang sebelumnya nggak ada, nggak dibuat gambar current state-nya nggak ada. Ini langsung ke Kaizen burst bentuk feature state-nya. Load size di sini dengan load 250 dibilang kan. Ini kan 500 kan. Ini desain kanban-nya disiapin. Kemudian ini desain voxel. Ya, voxel kerjaannya gimana. Kemudian desain kanban-nya juga disiapin untuk memenuhi 504 pieces itu. Oke. Agak ribet karena kita nggak tahu sebetulnya proses produksinya gitu ya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja buat kita jadi. Kemudian ini juga ada cycle time, ada changeover, ada time, ya nama dia bisa. Ini adalah available time selama sehari nih. 27.000 second available, kemudian EPE-nya. Kemudian ini adalah jumlah available-nya gitu. 2 shift. Oke. Oke, baiklah kita masuk ke strategi perbaikan proses. Ini yang akan kita garis bawahi 6 perbaikan proses ya. Jadi proses yang setelah kita petakan sebelum kita masuk ke future improvement ya, ke future mapping ya. Kita improve dulu gitu ya, dengan beberapa pendekatan gitu. Jadi yang betul kita lihat bahwa produksi itu adalah untuk take time pertama. Kita bangun flow atau continuous flow, ya kan.
Dilimani daerah produksi yang terisolasi, dan juga mudahkan terjadinya reduksi inventory. Kemudian kita gunakan konsep supermarket full system. Kemudian kirim dua customer untuk satu proses produksi, ya. Customer untuk satu proses produksi, load level production, yang meratakan hejunka itu. Kemudian lepaskan, tarik small dengan pitch, ya. Jadi kita lihat dulu take time, ya, jelas Anda udah tahu waktu persif yang dibutuhkan. Kalau kita tahu waktu yang tersedia gini, terus yang minta tersedia misalnya sehari adalah 27.600 second, kan? Kan available second itu maksudnya available di peta ini dari ini. Nah, ini available time yang ada di sini, ini nggak ditulis. Available time itu adalah available time dalam sehari, dalam satuan second. Lihat ini pertama ini, kemudian ini take time, ya. Kalau kita lihat time proses biasanya di atas batch processing, kan. Ini dibikin oleh yang pertama adalah segini, ini adalah selesai, lagi diterusin setelah maka waktu itu juga ada 20 menit, 10 menit, tambah 10 menit, ya. Berarti 30 ya. Kalau antara proses ada lagi butuhkan minta nanti 30 plus menit per total butuhkan 30 menit total order untuk penyampaian posisi 10 ya. Betul ya. Ini kalau back, ini kalau habis ya, ini kelar ini. Ini kelar kerjaan ini kelar kerja ini, dan seterusnya. Ini kelar kerja ini. Kelar kerja ini. Jadi tiga proses itu ya one piece flow, kan, tiga. Selesainya dalam waktu 2. Jadi 1 menit, 2 menit, 2 menit. 2 menit, jadi 10 menit tambah 2 menit. Ya, jadi 12 menit. Kalau di atas, ini pada tidur nggak ya? Bisa dengar saya nggak? Dengar, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ngantuk ya? Itu, jadi dia trik-triknya itu aja ya. Ini one piece flow, kalau kita terapin one piece flow, Anda bisa bandingkan bahwa di atas kita butuh 30 menit. Kalau kita jadikan kutipnya, kita dekatkan dia, kita one piece flow aja, maka dalam 12 menit nih, dengan catatan ya nggak ada jarak antara si A dengan B, kan? Langsung, kan, maka dia mengalir dengan sangat cepat, maka yang terjadi adalah waktu yang dibutuhkan atau lead time untuk menyelesaikan 10 produk itu adalah dalam waktu 12 menit saja. Ini 10 tambah 2. Kalau ini 10 tambah pindahin ke proses B, tambah 10 lagi, 20, tambahin lagi pindahin, 30. Jadi ini bottleneck-nya. Stamping, welding, assembly. Jadi itu case-case yang suka kita hadapi ya, adanya bottleneck antara flow itu karena memang nature-nya kayak gitu kan. Stamping itu kan mudah, welding akan waktu lama, assembly ya relatif mudah. Akan terjadi penumpukan antara dua tempat itu, ya kan. Jadi itulah yang disebut dengan bottlenecks in the flow, ya. Oke, yang ketiga, tadi itu udah 2 ya. Yang pertama adalah take time, kita ada bahas. 2 adalah flow, ya, continuous flow, kita jadikan one piece flow. Kita usahakan gitu, kita mengatasi masalah-masalah
Tapi tetap aja ada bottleneck ini kalau welding ini kan lama. Terus pull yang ketiga, konsep supermarket. Konsep supermarket itu ya dibikin supermarket dengan rak-rak yang kecil ya, dengan banyak produk bisa kita simpan di dalamnya gitu, dengan rak-rak yang berbeda-beda. Jadi akan ada inventory buffer yang kecil-kecil untuk setiap part, setiap produk, sehingga yang berbeda, sehingga mudah diisi, mudah diambil, mudah diperlukan. Nanti kita lihat gambarnya. Bila continuous flow, tidak bisa dilaksanakan langsung. Dan proses dahulu dioperasikan dalam bentuk satu supermarket, ditempatkan di atas proses untuk menahan overproduction dan menyediakan feedback visual bagi kebutuhan customer. Kapasitas gudang supermarket untuk inventory membatasi penarikan produk dari supermarket melalui supply maupun penerima. Oke, kita lihat contoh konsep supermarket dalam atau full system ini. Customer proses ini adalah ini. Goes to supermarket. Withdraw what we need when we need and supplying process produce to replenish it was. Jadi ini production Kanban ya. Kelakuannya atau pekerjaannya adalah membawa supply. Jadi setiap ini kosong ya. Ini kan rak-rak yang kita sebut tadi ya inventory buffer ya, kecil-kecil. Ini inventory buffer bisa si A di sini, si C di sini, si M di sini, si Q di sini, si Z di sini. Jadi beda-beda ini. Kalau ini minta ya, kalau ada production Kanban minta ke supply proses maka dikirim. Disimpan lah di sini. Dia membatasi juga. Dia terbatas juga. Ketika itu withdrawal, customer membutuhkan akan minta ke sini terus dibawa. Jadi ini kartunya, di informasinya. Ini adalah aliran barangnya. Ini yang disebut dengan konsep supermarket. Ya, kenapa supermarket ya? Karena banyak produk bisa ditaruh di sini kan kecil-kecil inventory buffer itu. Kecil-kecil aja gitu. Tapi membantu untuk menjaga continuous production process gitu kan. Karena Anda lihat di sini setiap dia dibutuhkan langsung didatangkan. Nah, ini juga demikian. Setiap dia membutuhkan langsung didatangkan. Jadi bagian itu diambil dari supermarket ini. Supermarket ya karena banyak produk di sana, banyak part yang tinggal diambil gitu. Tapi jumlahnya terbatas. Ya. Ini yang disebut konsep supermarket pull system. Kemudian ke pace maker, minimize supermarket scheduling adalah ini. Flow-nya adalah seperti ini, dia tinggal di respon penyediaan produk ini, memberikan informasi ke proses. Jadi informasi diberikan sini, diambil barangnya, ini diambil, ini juga demikian, ini juga demikian. Kirim ke supermarket, kirim ke supermarket. Ini juga demikian, dipindahkan. Jadi yang di atas tadi dipindahkan ke sebagai FIFO. Jadi tahapannya adalah FIFO first in first out, first come first out ya. Kemudian ditarik ke proses 1 atau supermarket. Jadi tahapannya dari customer minta ke proses 4 dan dengan berdasarkan kalau di atas kan dia memberikan informasi ke proses sebelum ke proses 3. Di sini memang ya dikasih informasi tapi angkutannya itu lebih didahulukan ke peningkatan FIFO. Jadi ketika diminta, maka yang first in itulah didahulukan, itu diprioritikan ke yang duluan. Oke. Contoh kedua dari sini ini adalah apakah ke shipping, pengiriman atau ke market. Ini kalau di sini Anda lihat assembly itu dikirim ke shipping untuk diteruskan ke customer. Oke. Kalau yang kedua itu to supermarket ya. Jadi dia diambil dari setelah assembly di shipping ke customer. Jadi ke supermarket ya. Hasil assembly ditaruh di sini di rak ini, kemudian diminta oleh shipping ya.
Jadi kalau ditaruh di sini, di assembly lagi, ya. Kalau ini enggak ada, dia langsung dari assembly langsung ke pengiriman itu, shipping. Kalau ini enggak, langsung ke dikirim ke supermarket dulu, banyak pilihan, baru dikirim ke shipping. Yang kelima adalah load level atau Hejunka. Perhatikan di sini kan urutan ya daftarnya Hejunka-nya, sequence atau apa yang kita pernah kerjain itu Hejunka adalah seperti ini. A-nya butuh 3 itu pertama, B 4, B 2 dan 2 dan 4. Pada periode yang berbeda, semua juga berbeda. Jadi A, B, C ini berbeda semuanya. Jadi yang dahulukan adalah C dulu, lagi C 2 C, BB 2 juga. Terus A 3 kali, CC, BB, A 3 kali. Itu seterusnya, siklusnya gitu. Untuk menyelesaikan berapa siklus dia gitu. Dan sehari. Kemudian dikirim ke sini. Kemudian kita lihat EPI, every part, every internal, kita lihat juga di sini. Biasanya produksi itu dilakukan dengan A, B, C. Sekarang diperkecil ya, diperkecil setiap part, setiap interval. Ini masih ada interval part. Tapi kalau yang di bawah, itu Anda perhatikan, udah nggak ada batas lagi kan. Ini biru langsung ke produk. Ini langsung ke yang C. Terus saja dia. Jadi sehingga waktu yang di C, waktunya jadi pendek. Kemudian berikutnya pitch atau bed size itu adalah di mana berdasarkan pitch cycle ya. Misalnya berdasarkan pelat, jumlah pelat, besar pelat ya. Besar case itu tempat naruh barang ya. Itu waktu rata-rata dokter memeriksa pasien, berapa take time-nya itu, berapa satu orang per berapa ya, waktu, berapa menit per satu orang kan itu take time juga. Pellet size itu berapa untuk bikin satu barang, berapa satu pellet berapa gitu, tinggal dikalikan aja. Ini apa contoh kita lihat, ada pitch bed size. Kalau tahu take time ya, satu unit itu 10 detik. Ukuran palet, satu palet itu 1.200, maka pitch dari palet itu adalah 1.200 kali 10 ya kan. Itu. Maka satu pitch-nya itu adalah 1.200 12.000 detik atau dijadikan menit 200 menit. Kemudian untuk dokter juga, kalau tiap dokter itu menangani pasiennya rata-rata 15 menit pasien, dia berapa lama? Maka dikalikan 4 pasien. Jadi 15 menit 4 pasien 60 menit. Maka setiap jam petugas akan memanggil 4 orang pasien, satu pitch cycle. Oke. Jadi nggak banyak hari ini. Tapi ini agak mendasar ya. Teknik-teknik untuk improvement dari ini ya. Value stream mapping-nya. Itu yang Anda harus pahami betul gitu. 7 tadi kok cuma 1 juga. 1 take time, 2 flow. Ya kan, benar kan? 3 ini pull. 3 kan? 3 supermarket. 4 pacemaker. 5 load level production, ya itu adalah Hejunka itu kan. 6 EPI, jadi EPI nggak ada ya. Oh, iya. Jadi 6 EPI ya. Hey. Apa sih?
7 pitch. Sudah habis pitch ya. Oke, ke 7 strategi jadinya, bukan 6 dong ya. Jadi itu yang Anda perlu pahami ya, karena pertama adalah menggambarkan, memahami tentang PSM, value stream mapping, terus suka tahu apa saja yang dibutuhkan untuk membuat satu PSM sehingga kita bisa mendapatkan visualisasi dari kegiatan produksi, flow of production, flow of information-nya ya, dari setiap proses. Nah, berarti ada di bawah kotak-kotak itu akan ada informasi yang lengkap ya. Itu yang paling penting kita pahamin betul sama kali ya, bisa banyak. Kemudian kita juga ingin melakukan improvement ya. Kita lihat si Kaizenberg-nya, kita tanda ini dengan Kaizenberg. Barulah setelah itu kita lakukan perbaikan dengan di antara lain dengan 7 cara tadi, 7 teknik, 7 strategi untuk perbaikan. Saya perbaiki ini 1, 2. Value stream mapping. Strategi perbaikan proses. Oke. Itu kira-kira hari ini. Jadi kita berangkat dari konsep dasarnya adalah yaitu lean and process based continuous improvement. Tadi saya sebutin bahwa setiap pekerjaan itu, setiap kegiatan harus dilihat sebagai proses. Kemudian kita harus lihat proses itu, kita petain untuk melihat alirannya. Kemudian proses itu juga harus kita ukur ya, untuk highlight waste-nya gitu. Jadi 3 hal itu aja yang penting dalam pendekatan kita proses based continuous. Satu adalah semua pekerjaan sebagai proses. Dengan proses harus kita petakan untuk melihat flow-nya, baik flow dari produk material information. Kemudian yang ketiga kita ukur dia, supaya kita bisa meng-highlight ini waste-nya. Ya. Itu yang paling ini, terus penggambaran PSM harus dipahami betul. Dia tidak berdasarkan data-data atau informasi historis yang kita punyai, tapi dia ada berdasarkan dari data lapangan langsung. Anda mulai dari hilir, dari ujung, dari final product, Anda tanya-tanya ke para pekerja, ke para manajer, seperti apa prosesnya yang dilakukan. Anda juga melakukan pengamatan sambil bertanya, kemudian dari
hilir backward ke hulu, ya, ke awal produksi sampai ke raw material, ke source. Ya. Jadi Anda akan melakukan backward dalam melakukan pemetaan si value stream-nya. Berdasarkan itulah Anda petakan VSM-nya. Gitu kan. VSM itu selalu berdasarkan berangkat mulai dari permintaan customer ya, jadi atau customer forecasting demand gitu. Jadi itu yang kita terjemahkan ke produksi kita nanti. Kemudian 7 strategi itu yang penting kita udah lihat tadi antara lain ya, time ya, yang perlu kita pahami. Take time. Kemudian itu kita lihat dari satu yang sederhana aja kita udah bisa langsung bahwa dengan one piece flow kita bisa meningkat, waktunya menjadi pendek. Kemudian kita membuat konsep supermarket gitu karena kita di dalam setiap tahapan proses kita memberikan bentuk supermarket ya, gudang-gudang seperti supermarket di mana kita bisa menyimpan daripada box kita, box tersebut part atau produk berbeda-beda untuk dikirim ke next proses ya, sehingga permintaan dilakukan dengan Kanban untuk mengambil barang yang ada di box supermarket tadi gitu. Kemudian saya juga memakai mengirim jadwal customer ke face maker ya, itu dengan cara FIFO ya, jadi dia minta gitu, customer itu meminta ke sebelum, tapi urutan pengiriman berdasarkan FIFO, siapa yang datang duluan. Dan kemudian yang terakhir adalah digunakan supermarket ya, untuk supply. Jadi supplier produk yang kita ambil itu adalah dari supermarket. Kemudian juga load level, jadi hygiene K, kemudian EPI, dan kemudian pitch. Saya rasa itu agak ini sih memang agak prosedural, jadi agak bukan teori yang tidak banyak hitungan di sini. Kita hanya jadi di sini kita melihat sejak ini gambar saya ada satu yang enggak, nanti saya mungkin lengkapin kalau saya bisa. Supaya kelihatan sejak si customer minta gitu sampai masuk ke production control ini, production control menentukan berapa jumlah yang diproduksi. Kalau ini bulanan permintaannya ini jadi terjemahkan ke production schedule, jadi mingguan, diangkut ke sini disimpan di gudang ini segitiga ini, kemudian barulah diproses gitu, sehingga untuk memenuhi permintaan yang si customer tadi gitu. Ini gambarnya kurang pas gitu, kita cek lagi, mudah-mudahan saya bisa lengkapi dengan yang lebih clear, karena itu penting buat kita untuk tahu betul tahapannya gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya nggak lama-lama. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri aja kelas ini. Ada pertanyaan? Jadi akan banyak, mungkin ya hafalan ya, banyak tahapan-tahapan, banyak tool yang kita pakai yang perlu kita pahami, dan yang penting itu Anda juga belajar untuk selain memahami atau mengerti apa penggunaan tool kita itu untuk improvement dari proses, Anda catat juga ini apa ya, membayangkan gitu, bisa membayangkan seperti apa perbaikan itu bisa Anda lakukan. Jadi Anda juga menjadi orang yang aktif dalam memahami lean system ini gitu. Jangan sampai tidak paham gitu, tidak bisa membayangkan seperti apa sih tool yang kita pakai ini. Junka ini apa sih ini sebetulnya gitu. Terus kita bukan one piece flow gitu, flow supaya continue, supaya lancar itu untuk apa sih misalnya. Kemudian pitch itu Anda gunakan untuk apa sih dalam konteks saya melakukan improvement dalam suatu proses produksi dengan lean production gitu. Jadi itu yang saya harapin diingat-ingat itu, dipahamin
disediakan waktu karena nggak ada PR, nggak ada hitungan-hitungannya, nggak banyak. Saya minta saya kirim nanti ininya, bahan kuliah ini, saya harap dibayangkan seperti apa PSM yang akan Anda buat misalnya. Kemudian Anda bayangkan improvement bagaimana Anda menentukan kaizen perbaikannya di awal-awal aja, dibayangkan aja. Kemudian dibayangkan tuh apa sih yang kira-kira akan bisa memperbaiki. Kayak gini kan dia digabung aja sama dia dua ini karena pekerjaannya mungkin sama ya, jenis pekerjaan sama, jadi dia gabung gitu. Terus fenomena yang sedang terjadi dalam menganalisis PSM ini adalah orang suka bingung karena suka numpuk di sini gitu, suka numpuk di tengah di antara ini. Di dalam kenyataan ya, kalau Anda melakukan penelitian atau studi tentang PSM satu pabrik untuk melakukan change ya, atau melakukan perubahan menjadi lean system, itu ketika Anda masuk ke pabrik tersebut, Anda meletakkan current state mapping-nya, Anda akan kebingungan karena di tengah-tengah ini, di antara proses itu akan banyak menumpuk inventory, stok yang banyak gitu, bahkan terlalu banyak gitu. Nah, itu akan jadi masalah-masalah yang cukup membingungkan. Maka ya kita harus kreatif, kita harus bisa lihat ini. Kalau kebanyakan kan tujuannya ini satu PSM-nya untuk menghilangkan inventory kan. Kalau inventory-nya seperti ini kan berarti kan ini weighting-nya tinggi kan, lama sekali, terus inventory-nya juga begitu banyaknya gitu, berarti cost yang sangat besar ya kan, holding cost yang sangat besar gitu. Nah, bagaimana Anda dalam lean mencoba melakukan improvement gitu ya. Kayak tadi diajarin flow-nya harus cepat. Jadi di mana sih sebenarnya terjadinya sehingga begitu banyaknya di antara ini di antara proses ini banyaknya stok gitu, banyaknya inventory gitu. Nah, itu yang harus kita pecahkan gitu. Kita harus akalin bagaimana dalam kegiatan produksi kita si inventory seminim mungkin gitu. Nah, tapi Anda juga lihat di sini bahwa proses itu sendiri sebentar kan, ya, kayak setengah menit, 1,2 menit. Tapi yang justru yang lama tuh di sininya gitu, di antaranya nih kayak ini one piece flow di sini apa, mana itu tadi. Nah ini kayak gini kan, ini 1 hari kan, ini setengah hari. Padahal prosesnya value edit itu sendiri sekian adalah setengah menit gitu. 1,2 menit, 2,2 menit gitu. Ini bahkan 3 hari atau ya 3 hari ini bahkan kan di awal-awal ini apa sih yang terjadi sebetulnya gitu. Nah, jadi memang melakukan atau mengerjakan kegiatan lean ini, meletakkannya itu juga jadi tantangan tersendiri gitu untuk kita, bahwa bagaimana caranya supaya yang paling buruk itu yaitu inventory yang membengkak itu ini gitu bisa kita hilang. Kemudian juga one day-nya ini kan antara proses itu kok bisa lama sih gitu. Kenapa nggak sebentar aja? Mungkin ini gambarnya aja gitu. Berarti ini mungkin dia diangkut dari Semarang ke Surabaya barangkalinya butuh 2 hari misalnya. Tapi kok ini juga inventory-nya juga besar gitu. Berarti apa gitu? Berarti apakah terjadi cycle time yang terlalu besar di sini atau cycle time terlalu kecil di sini atau bagaimana gitu. Jadi bicara tentang lean adalah bicara tentang prinsip-prinsip lean ya, untuk menghilangkan waste. Kemudian kita juga harus nakalin gitu. Bagaimana masalah-masalah itu bisa ini kan dikurangi. Jadi waste itu bisa kita eliminasi. Atau kita bisa bikin sederhana dia, atau kalau memang dimungkinkan kita gabung aja mesin 1, mesin 2 ini. Kenapa mesti harus ini? Kenapa harus menunggu lama lagi gitu kan?
kayak gini akhirnya karena lamanya ini 3 hari, 1 hari, setengah hari, jadinya production lead time-nya adalah 4,5 hari. Padahal prosesnya sendiri cuma segini. Setengah tambah 1,2, 1,7 tambah 2,2, 2,9, 3,9 menit sebenarnya proses time-nya. Itulah challenge yang harus Anda pikirkan. Jadi tolong diperhatikan teorinya ini. Anda perhatikan soal, Anda lihat soal-soal tentang value stream mapping. Terus ada keanehan-keanehan di sana yang Anda lihat. Terus Anda pikirkan, bayangkan kemungkinan untuk perbaikannya dengan metode improvement yang kita berikan, gitu, atau dengan tool-tool yang Anda ketahui dari pelajaran sebelumnya ya, tentang prinsip-prinsip tentang Lean yang kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Hanya dengan cara itu kita bisa mengakali supaya Lean system ada future mapping, future state PSM mapping kita berhasil menghasilkan Lean system yang kita harapkan. Jadi butuh imajinasi, butuh kreativiti, inovasi, gitu. Ketika pandai-pandai untuk melihat masalah ini. Nggak bisa dengan cara berpikir yang ya, mesti dipahami dia. Mesti dipahami prosesnya, mesti dipahami material toolsnya, informasi antara proses-proses itu. Jadi pengalaman tentang proses itu, pemahaman yang dalam itu kita harus pikirkan. Apa sih yang mesti kita lakukan? Belajar kita di kembali saya ini akan dari ini yang yang saya tentang PSM. Kalau ada di buku dilihat, saya masih belum diberikan PR. Anda lihat, terus ada bayang-bayang apa ini, gitu. Terus lihat kemungkinan Heisenberg menentukan di mana tempat-tempat yang bermasalah. Udah pikirkan aja, bayangkan aja apa langkah improvement yang bisa lakukan. Gitu. Oke. Baik Pak, saya ada, tolong dikasih alasan ya yang harus masuk. Dikasih alasan di kertas lah, nanti siapa yang nggak datang kasih alasan saya kenapa nggak masuk gitu. Ya. Itu terus tolong difoto, berikan absen. Karena satu lagi saya minta ini khusus untuk 20 orang. Kalau 50 orang mungkin nggak saya terlalu perhatikan ya. Masih saya kasih kesempatan. Tapi saya juga nggak tight-tight amat. Tapi karena ini 32 orang, saya ingin tahu alasan dari setiap mahasiswa yang nggak masuk. Kenapa nggak masuk hari ini? Ya, itu aja. Ya, udah Pak ya, tolong dimintain. Baik Pak. Dan kasih di absen itu kasih catatan apa ya dari mereka gitu. Apa sakit, apa ini yang bisa saya terima gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mau absen? Kita buka, bisa tutup dulu ya. Kita foto deh ya, saya bareng deh foto juga. Itu tolong kirim, terus tolong nama-namanya dikirimkan.